Nama saya Kevin Riztyandani dengan NPM 206537293. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang elbow. Berikut merupakan contoh gerakan dari elbow, yaitu flexion dan extension. Lalu ada supinasi, yaitu gerakan ketika kita menerima barang, dan pronasi ketika kita memberikan barang. Tangan pun bisa bergerak secara presisi dengan bantuan dari elbow-shoulder combination. Elbow juga bisa mengatur jarak antara tangan dan badan, di mana bisa menggerakkan antara tangan sampai ke mulut. Nah, di sini ada gerakan valgus dari elbow. Dalam flexion atau pelenturan, lengan bagian bawah memposisikan dirinya tepat di depan lengan. Bentuk spiral dari trochlea memungkinkan pergerakan ini. Ada 3 sendi pada elbow ketika flexion dan extension. Yang pertama humeral ulnar joint, lalu radio ulnar dan radio humeral joint. 30 derajat dari sudut humerus distal meningkatkan derajat fleksi. Humeral joint yang dapat menyebabkan flexion dan extension. Anggap saja humeral trochlea itu adalah sebuah puli, dan condylus atau capitulum adalah sebuah bola. Tekukan pada trochlea itu berbentuk terbalik. Dan juga tersambung pada trochlea. Pada saat passive flexion, proses choroid akan menyesuaikan dengan anterior fossa. Sistem terhubung posterior fossa, contoh ketika kita mendorong barang yang berat. Selanjutnya ada superior radio ulnar joint, yaitu hubungan antara the articular surface of the radius dan the ulnar notch. Lalu ada ligamen yang menghubungkan keduanya, yaitu the annular ligament. Pada sisi dalam annular ligament terdiri dari tulang rawan. Annular ligament ini yang menjaga gerakan radial dari pronation dan supination. Articular fossa merupakan bagian dari hollow spare. Terdapat bibir radial juga. Bisa dilihat bibir radial adalah penghubung antara trochlea dan capitulum. Perubahan secara radial bergerak ketika keadaan pronation dan supination. Mari kita lihat kestabilan dari ketiga joint ini, di mana sangat efektif untuk menahan pada saat keadaan pasif maupun saat keadaan aktif. Nah, berikut merupakan passive stability yang merupakan sistem serat. Yang pertama ada kapsul, yang dimana posisinya dekat dengan tulang rawan artikular. Hanya ada satu kapsul dan satu joint yang berongga untuk 3 joint lainnya. Lalu ada quadrate ligament.
Ligamen ini juga berfungsi untuk mempertebal dari kapsul. Lalu ada anular ligamen, di mana untuk mengunci dan menahan radius dari osteofibrous cylinder dengan ulna. Pada sisi bagian dalam ada tulang rawan juga. Dan berikut contoh pergerakannya. Lalu ada collateral ligament. Dua collateral ligament menstabilkan ulna. Berikut adalah ulnar collateral ligament. Yang pertama ada posterior fasciculus, lalu ada middle fasciculus, dan the anterior fasciculus. Selanjutnya ada radial collateral ligament, yaitu posterior fasciculus, the middle fasciculus, dan anterior fasciculus. Selanjutnya ada membran interoseus, di mana posisinya berada di dua main fasciculus. Membran ini juga bersifat fleksibel dan juga dapat menyalurkan gaya dari radius ke ulna. Berikut merupakan contoh-contoh pembebanan yang sering kita gunakan menggunakan tangan kita. Lalu ada active stability, di mana dia bentuk dari otot. Di sini ada otot yang menghubungkan radius dengan ulna, yaitu the short supinator, the pronator teres, the flexor digitorium longus, the extensor pollicis brevis, lalu the long abductor pollicis. Lalu inilah otot yang merupakan tarikan secara longitudinal. Ada anterior brachialis, bicep, brachioradialis, lalu epicondylar muscle, epitrochlear muscle. Berikut adalah referensi video yang saya dapatkan. Sekian penjelasan video saya mengenai elbow. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.